Guess what? Let's find out. Halo guys, hari ini di video kali ini kita bakal bahas beberapa tools yang sering banget dipakai di dunia data science. Mulai dari yang super gampang sampai yang dipakai profesional banget, yaitu Orange, Python, R, RStudio, RapidMiner, Jupyter Notebook, dan Google Colab. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi nanti kamu bisa tahu mana yang paling cocok buat kamu pakai. Pertama, ada Orange. Nah, tools ini cocok banget buat pemula karena kita nggak perlu nulis kode sama sekali, cukup drag and drop aja. Dan kamu udah bisa bikin model machine learning sederhana. Tampilannya visual banget, jadi enak buat belajar alur kerja data science. Cuma ya, kalau buat proyek yang lebih besar atau kompleks, Orange masih agak terbatas. Nah, tools Orange ini biasanya digunain buat memahami konsep dasar machine learning secara visual. Selanjutnya ada Python. Nah, ini dia nih bintangnya dunia data science. Python tuh fleksibel banget dan punya banyak library keren kayak Pandas, Scikit-learn, dan TensorFlow. Dengan Python, kamu bisa ngolah data, bikin visualisasi, bahkan sampai ngebangun model AI. Kekurangannya cuma satu, harus bisa coding dulu. Tapi kalau udah ngerti dasarnya, Python bisa dipakai buat hampir semua hal di dunia data. Biasanya tool Python ini dipakai buat praktisi data, peneliti, dan profesional di bidang teknologi. Selanjutnya yaitu adalah RapidMiner. Tools ini mirip kayak Orange, tapi lebih cocok buat pengguna bisnis atau analis yang pengen bikin model prediktif tanpa coding. Kamu tinggal nyusun prosesnya kayak bikin flowchart, dan hasilnya bisa langsung kelihatan. Cuma sayangnya, versi gratisnya agak terbatas fiturnya. Tapi buat eksplorasi awal atau latihan konsep machine learning, RapidMiner masih oke banget. Nah, RapidMiner ini biasanya digunakan oleh pengguna bisnis dan analis non-teknis yang ingin menerapkan analitik. Tools selanjutnya adalah Jupyter Notebook. Nah, ini udah mulai masuk ke level menengah nih. Jupyter tuh tempat buat nulis kode, analisis data, dan bikin visualisasi. Semuanya di satu halaman. Kelebihannya, kamu bisa dokumentasin progres analisismu langkah demi langkah. Tapi ya, tetap harus ngerti Python dulu, biar bisa maksimal pakainya. Jupyter Notebook biasanya dipakai sama mahasiswa, peneliti, dan profesional data. Selanjutnya adalah Google Colab. Kalau kamu suka yang praktis, ini cocok banget. Colab itu versi online dari Jupyter Notebook, jadi nggak perlu install apapun. Tinggal buka di browser, langsung bisa coding. Bahkan kamu bisa pakai GPU gratis buat latihan machine learning. Cuma ingat, karena berbasis cloud, kamu butuh internet, dan sesi kerjanya ada batas waktunya. Google Colab biasanya dipakai sama pelajar, peneliti, dan praktisi machine learning yang bekerja secara daring. Selanjutnya ada R. R ini kuat banget di analisis statistik dan visualisasi data. Makanya sering dipakai peneliti dan akademisi. Kalau kamu suka ngulik data yang banyak angka dan pengujian statistik, R bisa jadi teman terbaikmu. Tapi dibanding Python, R agak kurang populer di dunia industri dan sintaksnya lumayan unik. Jadi butuh waktu buat adaptasi. Tools R ini biasanya dipakai sama akademisi, peneliti, dan analisis statistik. Terakhir adalah RStudio. RStudio merupakan lingkungan kerja terintegrasi untuk bahasa R yang membuat proses analisis data menjadi jauh lebih mudah. Kamu bisa melakukan dokumentasi, analisis, dan pembuatan laporan berbasis data hanya dalam satu tempat. Selain itu, tampilannya juga lebih terstruktur dan intuitif. Kekurangannya, RStudio tetap memerlukan pemahaman bahasa R agar bisa digunakan dengan maksimal. Dan untuk proyek machine learning berskala besar atau deep learning, RStudio belum sekuat platform seperti Python. RStudio biasa digunakan oleh peneliti, mahasiswa, dan analisis data di bidang akademik. Sekarang kalian sudah tahu kan apa saja tools yang dipakai dalam pemodelan dalam data science seperti Python, RapidMiner, Orange, R, RStudio, Google Colab, Jupyter. Tunggu konten-konten berikutnya ya. See you next time.